Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi berjumpa dengan saya Muhammad Jeffrey dengan mata kuliah Sejarah Indonesia 1900 sampai 1945. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan kembali mereview sebuah tulisan. Tulisan yang saya review pada kesempatan kali ini berjudul tentang kreativitas dalam desain iklan rokok di Jawa tahun 1930-an sampai tahun 1970-an. Tulisan ini ditulis oleh Yohana Setianingrum. Dalam tulisan ini yang berjudul tentang perkembangan kreativitas desain iklan rokok di Jawa tahun 1930-an sampai 1970-an ini membahas tentang perkembangan kreativitas dan transformasi visualisasi desain, pengaruh rezim politik kolonial, serta modernisasi dalam visualisasi iklan rokok tahun 1930-an hingga 1970-an. Bagi kita, khususnya kaum pria, tentang iklan rokok itu merupakan hal yang tidak asing lagi. Seperti halnya yang sering kita lihat di media cetak maupun yang kita dengar di media elektronik, seperti iklan gudang garam yang berisikan tentang pria punya selera. Itu merupakan contoh iklan yang ditujukan kepada para mahasiswa khususnya, dan juga iklan tentang sempurna hijau yang berisikan tentang nggak ada lo nggak rame. Itu adalah merupakan hanya bagian dari beberapa contoh iklan rokok yang sering kita lihat di televisi maupun di media cetak. Perkembangan periklanan di Indonesia sendiri dimulai pada saat masa pemerintahan Hindia Belanda. Awal perkembangan media periklanan sebagai alat penyampaian informasi atau pesan-pesan perdagangan dan pemerintahan di Hindia Belanda dirintis oleh Jan Pieterszoon Koen menjabat sebagai Gubernur Jenderal kala itu di Batavia. Lain halnya dengan perkembangan produk rokok itu sendiri di Indonesia, awal industri hasil tembakau dimulai bersama masuknya kolonial Belanda. Perkembangan industri hasil tembakau di Indonesia lebih dikaitkan dengan kebangkitan industri rokok. Salah satunya adalah rokok kretek. Lahirnya industri rokok kretek di Kudus, bahkan di Indonesia pada akhir abad ke-19, adalah suatu andil dari seorang penduduk Kudus bernama Haji Jamahri. Industri rokok kretek pun berkembang luas di Jawa, dari usaha rumahan hingga berskala perusahaan besar seperti Jarum di Kudus, HM Sempurna di Surabaya, Gudang Garam di Kediri, dan lain sebagainya. Pada tahun 1930-an, iklan rokok itu masih sangat sederhana, terdiri dari bentuk, harga, dan identitas serta di embel slogannya. Namun pada tahun ini model produk rokok tersebut tidak hanya menggunakan pria saja, namun juga sudah menggunakan model iklan gambar wanita. Memasuki tahun 1940-an dikembangkan berbagai konsep iklan rokok untuk menambah unsur kreativitas kesan, namun hal ini bertujuan untuk menambah daya tarik yang dimuat pada iklan rokok tersebut. Pada tahun 1950-an, perkembangan aktivitas desain iklan rokok di Indonesia cenderung masih stagnan. Memasuki tahun 90-an, sosok perempuan tetap menjadi salah satu daya tarik untuk pengiklanan berbagai jenis model rokok pada tahun itu. Memasuki tahun 1960-an, iklan dengan penampilan ilustrasi tunggal produk rokok itu sendiri semakin banyak, namun kreativitas yang dihadirkan pada iklan rokok tersebut cenderung masih biasa-biasa saja.
Sebuah perubahan besar pada iklan rokok terjadi pada tahun 1970-an. Tak dapat dipungkiri bahawa perubahan yang terjadi pada iklan tersebut, terutama pada iklan rokok itu sendiri, tidak dapat dipisahkan dari perkembangan teknologi percetakan dan teknologi pendukung yang semakin maju, serta juga kreativitas perancang rokok itu sendiri juga sudah semakin kreatif dan terampil. Industri rokok yang semakin berkembang dan meningkatnya konsumen rokok di Indonesia khususnya. Sebuah gambaran yang jelas memiliki perubahan terhadap desain iklan rokok terjadi dengan bantuan teknologi dan kreativitas perancang iklan. Salah satu perubahan yang signifikan dan menjadi pembeda yang sangat jelas dibandingkan iklan-iklan sebelumnya adalah penggunaan media foto sebagai ilustrasi pada iklan dan iklan berwarna. Perkembangan ini tentunya merupakan kemajuan dan pencapaian nilai artistik yang menambah kesan nyata dan menarik perhatian bagi para penikmat rokok itu sendiri. Perkembangan iklan yang berhubungan dengan monetisasi teknologi selain penggunaan foto sebagai media untuk menciptakan ilustrasi juga ditandai oleh munculnya iklan cetak berwarna. Pada tahun 1970-an banyak bermunculan iklan yang dicetak berwarna, walaupun tidak semua iklan tersebut menggunakan teknologi yang sudah bercetak warna, namun memanfaatkan teknologi cetak warna sebagai bagian kreativitas artistik dan juga unsur menarik perhatian konsumen rokok itu sendiri. Hanya sekian dari saya pada review tulisan pada kali ini, namun sejatinya bahwa pengiklanan suatu produk, baik itu produk rokok maupun produk lainnya, harus memiliki kreativitas baik itu dalam segi penggunaan warna dan juga perancang. Apalagi pada saat sekarang ini teknologi sudah sangat canggih, tentu persaingan dalam dunia iklan tersebut juga semakin meningkat. Semakin bagus kita membuat iklan dan juga merancang desain-desainnya, tentu hal ini juga akan menarik bagi para konsumen untuk membeli produk yang kita pasarkan tersebut. Ya, cukup sekian dari saya. Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. Di akhir kata saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.